Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai menyusun rencana usaha pada mata perkuliahan kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lulu Indarti MPDI. Izinkan kami menyampaikan materi pada perkuliahan ini. Saya Muhammad Fernando Fikri Darmawan, NIM 129209202080, absen 24. Saya akan menjelaskan tentang pengertian rencana usaha. Setiap usaha membutuhkan rencana usaha, terutama usaha baru dan usaha yang mengharapkan perubahan atau pertumbuhan. Sayangnya banyak pembisnis yang hanya memiliki sedikit pengalaman dalam membuat rencana usaha. Mereka tidak mengetahui alasan mengapa mereka membuat rencana usaha atau untuk siapa rencana tersebut sesungguhnya ditujukan. Lemahnya pemahaman mengenai perencanaan usaha sering menyebabkan kegagalan bagi sebuah bisnis. Hal itu menyebabkan perencanaan strategis adalah kunci sukses untuk mengembangkan bisnis. Rencana usaha berfokus pada tercapainya sebuah tujuan. Tentunya tujuan bagi sebuah usaha adalah keuntungan dan keberlangsungan usaha. Sukses sebuah bisnis ditentukan dalam perencanaan strategis dan langkah-langkah usaha untuk menerapkan rencana tersebut. Dalam menyusun rencana usaha tentu memiliki maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Rencana usaha biasanya disusun dengan maksud dan tujuan. Jika ingin, 1. Memulai sebuah bisnis baru. Yang kedua, menjalankan dan mengembangkan usaha. Dan yang ketiga, ada mengajukan permohonan pembiayaan atau kredit. Poin terakhir biasanya merupakan tujuan dan sekaligus alasan kebanyakan orang mengapa mereka menyusun rencana usaha. Namun demikian, semakin banyak orang menyadari bahwa rencana usaha juga penting bagi pengelola bisnis untuk dijadikan pedoman dan panduan dalam berusaha. Sebuah rencana usaha yang baik bisa membantu meyakinkan investor atau kreditor untuk memberikan modal yang dibutuhkan. Sebaliknya, rencana usaha yang buruk bisa berdampak negatif terhadap bisnis. Semakin kuat rencana usaha, semakin kuat profesionalisme dan persuasivitasnya, semakin besar kesempatan untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan. Beberapa pengertian tentang rencana usaha diungkapkan antara lain menurut 1. Robin dan Coulter. Rencana usaha merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan. Yang kedua, dari Michael Miller, mendefinisikan bahwa rencana usaha merupakan arahan keberlangsungan aktivitas perusahaan yang meliputi deskripsi tujuan dan cara pencapaiannya. Dan yang terakhir ada Brian DeFord dan kawan-kawan mendefinisikan business plan adalah suatu dokumen yang dirancang untuk merencanakan jalannya perusahaan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, business plan atau rencana usaha merupakan dokumen hibrid, bagian proyeksi, pragmatis, dan bagian alat penjualan, maka isi dan cara mempresentasikannya harus selaras. Informasi harus akurat dan punya optimistisme, serta penuh gairah. Meskipun resiko bisnis juga harus disampaikan, tetapi tidak harus dikupas hingga mendalam. Terima kasih. Nama saya Jibun Nuwan Alfian, NIM 1262032033136, akan melanjutkan materi yang berjudul bagian manfaat rencana usaha. Jadi apa pentingnya, apa gunanya dalam merencanakan suatu usaha atau bisa disebut business plan. Terdapat beberapa manfaat rencana usaha yang perlu diketahui. Pentingnya rencana usaha bagi wirausaha. Yang pertama, untuk mengawali sebuah bisnis atau usaha. Di proses
awal untuk menciptakan suatu usaha perlu adanya rencana. Rencana bisnis sangatlah penting untuk merancang strategi dan rencana awal bisnis. Sebuah bisnis akan sulit berkembang apabila dijalankan tanpa rencana maupun rancangan bisnis. 2. Untuk mencari sumber dana. Adanya rencana bisnis yang telah disusun bermanfaat untuk mendatangkan pihak ketiga seperti investor, bank, atau yang lainnya yang akan membantu bisnis yang akan dijalankan oleh wirausaha. Kemudian yang ketiga, membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Pentingnya membuat rencana usaha agar bisnis lebih fokus dan terarah. Rencana bisnis nantinya dibentuk agar bisnis yang akan dijalankan lebih fokus dan terarah dalam menentukan jenis bisnis, modal, strategi bisnis, serta jenis pemasaran yang akan digunakan. 4. Untuk menaikkan level bisnis. Rencana bisnis juga dapat menaikkan level bisnis yang sedang dijalankan. Rencana dan rancangan bisnis yang disusun dengan baik akan membuat gairah tersendiri bagi pebisnis untuk menjalankan usaha mereka. Ini termasuk untuk menaikkan level bisnis, membuat rencana usaha agar level bisnis itu selalu meningkat, termasuk pendapatannya otomatis akan meningkat. 5. Dengan adanya perencanaan yang disusun, tentunya sebelum suatu kegiatan dilakukan dengan cermat dapatlah dipilih dan ditetapkan kegiatan mana yang diperlukan dan mana yang tidak. Dengan adanya rencana usaha yang disusun dengan baik, maka akan bisa dipilih dan dipilah mana kegiatan yang perlu dilakukan atau mana suatu rencana usaha yang tidak perlu untuk dilaksanakan. 6. Sebagai alat berkomunikasi dalam bisnis. 7. Sebagai alat untuk memperkecil risiko dalam berbisnis, mengamankan kelangsungan bisnis. 9. Mengembangkan kemampuan manajerial di bidang bisnis, di bidang usaha. Dengan adanya rencana 10. Dengan adanya rencana usaha, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan tahap-tahap yang semestinya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artayo Manindra Yakti, NIM 1262092010021 akan menjelaskan tentang tahapan penyusunan rencana usaha. Ketika kita ingin membuka sebuah usaha, kita harus mengetahui terlebih dahulu tahapan atau langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan usaha. Jika sudah membuat perencanaan usaha yang tepat, bisnis atau suatu usaha yang kita rintis bisa berkembang lebih pesat. Adapun tahapan penyusunan rencana usaha yang pertama yakni mengenal bisnis yang akan dijalankan. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk membuat rencana bisnis yaitu harus mengetahui luar dalam dari industri yang akan dimasuki. Artinya harus banyak-banyak melakukan penelitian. Ada dua bentuk penelitian yang dapat dilakukan, yaitu membaca segala sesuatu tentang industri tersebut dan berbicara dengan orang yang telah lebih dulu terjun ke dunia industri tersebut. Yang kedua, ada menentukan apa tujuan bisnis. Kita perlu mengetahui apa tujuan kita membentuk suatu bisnis atau usaha. Tujuan itu sendiri berfungsi untuk memproyeksikan apa target masa depan yang ingin dicapai saat berada di tahap awal.
Yang ketiga yakni menentukan visi. Selanjutnya yaitu menentukan visi. Sebuah rencana bisnis berfungsi untuk mengkristalisasikan visi bisnis dan membimbing untuk memenuhi visi tersebut. Jika pembiayaan bisnis berasal dari investor, maka visi harus dirancang sebaik mungkin untuk menarik investor. Namun saat pembiayaan berasal dari diri sendiri, visi yang dimasukkan bebas memasukkan secara idealisme. Yang keempat yakni mengecek kondisi pasar. Analisis pasar merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar yang melihat kondisi pasar secara lebih dalam. Lewat analisis pasar, kita bisa lebih mudah mendapatkan konsumen. Datangi usaha sejenis yang ada di daerah sekitar kita, perhatikan produk dan pelayanan yang diberikan, catat segala kelemahan dan kelebihan kompetitor, serta kita juga bisa tanya ke warga sekitar tentang minat mereka. Yang kelima, ada membuat rencana bisnis. Membuat rencana bisnis tersebut juga memiliki kerangka rencana bisnis yang dikembangkan dan disusun secara urutan. Ada yang pertama, pernyataan misi, yang kedua, ringkasan eksekutif, yang ketiga, penawaran produk dan jasa, yang keempat, hitung rincian modal, yang kelima, target pasar, yang keenam, marketing plan, yang ketujuh, analisis industri dan kompetisi, yang kedelapan, laporan keuangan, yang kesembilan, resume of company principle, yang kesembilan, penawaran. Nah, yang terakhir, tahapan proses penyusunan rencana usaha yakni membuat business plan secara profesional. Setelah mengumpulkan semua informasi penting, pastikan presentasikan rencana secara profesional. Business plan harus diketik, margin selaras dan rapi, gunakan gambar grafis dan warna yang menarik, jangan menulis tangan. Semua koreksi kualitas makalah rencana bisnis yang dibuat harus mendekati buku atau majalah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rizka Fikri Nabila, NIM 126209202087, nomor absen 31, akan menjelaskan mengenai format rencana usaha. Nah, di sini format rencana usaha berisikan uraian singkat dari keseluruhan konsep atau isi proposal sekitar 1 sampai dengan 2 halaman yang meliputi yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang di sini menjelaskan alasan pemilihan usaha, yaitu produk, nama usaha, bahan baku, dan segala hal yang menjadi latar belakang pemilihan usaha. Disertai dengan struktur organisasi dari usaha yang didirikan, anggota yang terlibat, peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan bisnis, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Yang kedua terdapat bab 2, aspek pemasaran. Dalam analisis pemasaran dari produk yang dihasilkan, menjelaskan bagaimana pengusaha merupakan STP atau disebut dengan segmen, target, dan positioning dari produk yang dihasilkan. Maksud dari segmen pasar yaitu gambaran umum dari konsumen yang menjadi sasaran ataupun target. Nah, selanjutnya terdapat target pasar. Target pasar merupakan sasaran khusus bagi konsumen potensial. Selanjutnya, positioning, yaitu bagaimana kita menempatkan usaha kita di antara pesaing yang sejenis. Misalnya, ingin memproduksi pakaian anak-anak muslimah tapi bingung, lalu segmen pasarnya yaitu balita di bawah yang umurnya di bawah 5 tahun, berjenis kelamin perempuan dari kelas menengah ke bawah. Dalam aspek pemasaran di sini terdapat rencana penjualan dan pangsa pasar. Nah, rencana
Rencana penjualan maksudnya yaitu rencana produk yang akan dijual dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Hal ini disesuaikan dengan kondisi permintaan dan juga penawaran, serta adanya produk pesaing yang sejenis. Bangsa pasar adalah bagian dari penjualan produk kita dibandingkan dengan penjualan total produk sejenis dalam industri. Pengusaha harus mengenali produk pesaing apa saja yang beredar di pasar. Seperti itu. Lalu terdapat strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan diimplementasikan. Di samping itu, pengusaha juga sudah mengetahui produk sejenis yang ada di pasar sehingga dapat mengantisipasinya. Strategi pemasaran disusun berdasarkan analisa 4P, di mana maksud dari 4P meliputi yang pertama, produk. Produk di sini menjelaskan keunggulan atau kelebihan produk dibanding pesaing berdasarkan mutu atau kualitas, ukuran, desain, kemasan, dan juga kegunaan. Yang kedua terdapat price. Price yaitu harga yang diberikan harus bersaing. Dalam artian tidak ada sekedar memberikan harga murah, namun juga memberikan kualitas yang baik. Adanya potongan khusus untuk konsumen khusus, serta skema potongan harga yang diberikan untuk menarik konsumen pedoman penyusunan rencana bisnis. Yang ketiga terdapat promotion, di mana menjelaskan bagaimana cara promosi yang dilakukan sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Kombinasi cara-cara konvensional dan juga modern berbasis teknologi informasi merupakan cara yang ampuh untuk melakukan promosi. Bila perlu, disertai juga dengan desain brosur maupun alat promosi yang dipergunakan dalam mempromosikan barang-barang tersebut. Dan terakhir terdapat placement. Nah, placement menjelaskan bagaimana cara perusahaan mendistribusikan produk sehingga sampai ke tangan konsumen dengan baik, dengan aman, lalu tidak ada kerusakan dalam proses pengiriman. Misalnya dapat menggandeng distributor besar, serta cara-cara yang lain. Yang ketiga, bab 3, aspek produksi atau operasional. Di dalam aspek produksi atau operasional terdapat proses produksi. Lalu terdapat produk dan kapasitas produksi, juga sumber daya alam. Maksud saya sumber daya manusia. Yang terakhir terdapat bab 4, aspek keuangan. Aspek keuangan di sini menjelaskan kondisi keuangan perusahaan yang meliputi investasi yang dibutuhkan atau kebutuhan modal kerja dan modal investasi, laporan arus kas, penentuan harga pokok penjualan, perhitungan kriteria kelayakan investasi, proyeksi neraca dan proyeksi laporan laba atau rugi selama 3 tahun. Semua biaya yang dikeluarkan akan diperhitungkan, seperti kompensasi karyawan. Walaupun pengusaha bertindak sebagai karyawan, biaya berdasarkan aktivitas volume dapat digolongkan kepada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel atau disebut dengan biaya campuran. Walaupun pada akhirnya biaya ini hanya digolongkan menjadi biaya tetap dan juga biaya variabel saja. Untuk yang terakhir terdapat contoh dari rencana usaha. Nah, untuk bagian-bagian dari contoh rencana usaha sendiri mempunyai struktur. Yang pertama, struktur organisasi. Dan yang kedua, visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, deskripsi usaha. Yang keempat, strategi pemasaran. Yang kelima, analisis usaha. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Contoh dari rencana usaha ini sendiri, kami mengambil contoh dari Bakpia Patok 105 yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Kesimpulan, menyusun rencana usaha adalah tahap awal bagi seorang pengusaha untuk memulai bisnis yang akan digelutinya.
Pentingnya menyusun rencana bisnis adalah untuk menjadikan bisnis yang akan dikelola jelas pada sasarannya, lebih profesional ke depannya, dan akan memajukan serta mengembangkan bisnis yang akan dikelola. Rencana bisnis adalah susunan sebuah rencana yang dibuat sebelum melakukan suatu usaha yang memenuhi beberapa aspek, di antaranya konsep, pemasaran, produksi, operasional, sumber daya manusia, sumber daya alam yang akan dikelola, dan juga termasuk keuangan. Nah, tujuan dibuatnya rencana usaha seperti meyakinkan investor tentang usaha yang kita kelola akan menjadi lebih maju dan lebih menguntungkan. Untuk mendapatkan modal dari para investor yang akan memodali usaha tersebut, mendatangkan rekan bisnis yang bisa diajak kerjasama, memfokuskan tujuan untuk memajukan usaha menjadi lebih baik, menentukan perkembangan usaha, memperkecil kerugian dan risiko yang timbul di kemudian hari. Nah, di sini juga terdapat manfaat rencana usaha atau business plan yang perlu diketahui. Pentingnya rencana usaha bagi wirausaha bisa dicermati. Lalu terdapat format rencana usaha berisikan uraian singkat dari keseluruhan konsep, yaitu mulai bab 1 sampai dengan bab 4. Sekian dari kelompok kami. Semoga hari-harimu menyenangkan kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.